Assalamualaikum semua. Kali ini kita akan menyelami kisah menakutkan tentang kota mati di bawah rawa. Pastikan kamu sudah subscribe, nyalakan bell notification, dan like video ini. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah, ceritakan pendapatmu atau pengalaman horormu sendiri. Sekarang, mari kita mulai. Aku tidak pernah menyangka akan kembali ke desa ini. Desa tempat aku dilahirkan, tempat aku menghabiskan masa kecilku, dan tempat yang selalu membuatku merasa tidak nyaman setiap kali mengingatnya. Namanya Desa Rawa Pening, terletak di tengah hutan Sumatera yang lebat. Rawa-rawa luas mengelilingi desa ini, dan sejak kecil, aku selalu mendengar cerita-cerita menyeramkan tentang apa yang tersembunyi di bawah permukaan air yang tenang itu. Aku kembali karena adikku, Rina, sakit parah. Ibuku meneleponku seminggu yang lalu. Suaranya gemetar. "Ardi, kamu harus pulang." "Rina, dia tidak baik-baik saja." Aku tidak mengerti apa yang terjadi. Tapi ada sesuatu dalam suara ibuku yang membuatku merasa ini lebih dari sekadar sakit biasa. Ketika aku tiba di desa, suasana terasa berbeda. Udara terasa berat, seperti ada sesuatu yang mengintai di balik pepohonan. Penduduk desa menghindariku. Matanya kosong dan wajahnya pucat. Tidak ada yang mau bicara padaku tentang Rina. Rina tidak seperti dulu. Dia selalu ceria dan penuh energi, tapi sekarang dia hanya terbaring di tempat tidur. Wajahnya pucat dan berkeringat dingin. Matanya terbuka lebar, tapi sepertinya dia tidak melihatku. Dia terus bergumam sesuatu tentang orang-orang di bawah rawa dan mereka datang untukku. Aku mencoba menenangkannya, tapi dia tiba-tiba menjerit, "Ardi, mereka ada di sini. Kamu tidak melihatnya." Aku menoleh ke sekeliling kamar, tapi tidak ada apa-apa. Hanya bayangan dari lampu minyak yang berkedip-kedip di dinding. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Suara Rina yang menjerit-jerit terus terngiang di kepalaku. Aku memutuskan untuk pergi ke dapur dan mengambil air. Tapi ketika aku melewati jendela, aku melihat sesuatu di luar. Ada bayangan bergerak di tepi rawa. Aku menggosok mataku, berpikir mungkin itu hanya ilusi. Tapi bayangan itu masih ada, bergerak perlahan menuju rumah kami. Keesokan harinya, aku menemukan sesuatu di kamar Rina. Sebuah kalung kuno tergeletak di lantai, terbuat dari batu hitam yang mengkilap dengan ukiran aneh. Aku tidak pernah melihatnya sebelumnya. Ketika aku mengambilnya, rasa dingin yang aneh menyebar di tanganku. Aku bertanya pada ibuku tentang kalung itu, tapi dia hanya menggeleng. "Aku tidak tahu, Ardi. Rina membawanya pulang beberapa hari yang lalu. Dia bilang dia menemukannya di tepi rawa." Aku merasa ada yang tidak beres. Aku memutuskan untuk pergi ke tepi rawa dan mencari tahu dari mana kalung itu berasal. Ketika aku tiba di sana, aku melihat sesuatu yang membuat darahku membeku. Di antara lumpur dan akar-akar pohon, ada jejak kaki kecil yang mengarah ke dalam rawa. Jejak itu terlalu kecil untuk milik orang dewasa dan terlalu besar untuk milik anak-anak. Aku pergi menemui Mbah Kromo, tetua desa yang dikenal sebagai orang yang paling tahu tentang sejarah dan legenda desa ini. Rumahnya terletak di ujung desa, dikelilingi oleh pohon-pohon besar yang membuatnya terasa terisolasi. Mbah Kromo duduk di beranda rumahnya, matanya tertutup seperti sedang bermeditasi. Ketika aku mendekat, dia membuka matanya dan berkata, "Aku tahu kamu akan datang, Ardi." Aku menceritakan semua yang terjadi pada Rina dan menunjukkan kalung kuno itu padanya. Wajah Mbah Kromo berubah pucat. "Kamu tidak seharusnya mengambil ini," katanya dengan suara bergetar. "Ini milik mereka." "Milik siapa?" tanyaku, tapi Mbah Kromo hanya menggeleng. "Kota itu, kota yang hilang. Mereka tidak suka diganggu." Malam itu, aku memutuskan untuk menyelam ke dalam rawa. Aku tidak punya pilihan lain. Rina semakin lemah, dan aku tahu ini satu-satunya cara untuk menyelamatkannya. Aku membawa senter dan tali, lalu berjalan ke tepi rawa. Airnya dingin dan gelap. Aku menyelam perlahan, mencoba melihat apa yang ada di bawahnya. Tiba-tiba, senterku menyorot sesuatu yang membuatku hampir menjerit. Ada bangunan-bangunan tua di bawah air, seperti sisa-sisa kota yang tenggelam. Aku berenang lebih dalam, dan di tengah kota itu, aku melihat altar kuno dengan patung-patung menyeramkan.
Tiba-tiba, aku merasa ada yang menarik kakiku. Aku berbalik dan melihat sosok-sosok bayangan mengelilingiku. Wajah mereka pucat dan mata mereka kosong. Mereka menarikku ke bawah, dan aku tidak bisa melawan. Aku tidak ingat bagaimana aku bisa kembali ke permukaan. Yang aku ingat adalah aku terbangun di tepi rawa, dengan kalung kuno masih tergenggam di tanganku. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku kembali ke rumah dan meletakkan kalung itu di dada Rina. Dia membuka matanya dan tersenyum padaku. "Terima kasih Ardi," bisiknya. "Tapi aku tahu ini belum berakhir. Aku bisa merasakan mereka masih ada di luar, menunggu. Dan suatu hari nanti, mereka akan datang untukku."